Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul dalam mata pelajaran teori-teori belajar. Nah, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang berjumlahkan atau yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Saadah Nur Latifah dengan saya sendiri. Yang kedua, Firman Nur Alamin. Dan yang ketiga, Muhammad Rizky Ainun Najib. Nah, kelompok 8 dalam pembelajaran kali ini akan membahas tentang teori belajar, revolusi sosial kultural, dan penerapannya dalam pembelajaran era Society 5.0. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan, pertama yaitu tentang pengertian belajar menurut teori revolusi sosial kultural, dan yang kedua ada teori belajar revolusi sosiokultural menurut Zain William Britt Piaget, dan yang ketiga ada teori belajar revolusi sosiokultural menurut Lev Vygotsky, dan yang keempat penerapan teori revolusi sosiokultural dalam pembelajaran era Society 5.0. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian belajar menurut teori revolusi sosiokultural yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Firmanul Alamin. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Pengertian belajar menurut teori revolusi sosiokultural. Teori belajar revolusi sosiokultural ini merupakan peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kompleksnya, dan bukan sekedar dari individu sendiri. Teori belajar sosiokultural berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Kelebihan dan kekurangan teori sosiokultural. Yang pertama yaitu kelebihan. 1. Anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Poin yang kedua yaitu B, kekurangan. Kekurangan pada teori ini terbatas pada perilaku yang tampak, proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Untuk pengaplikasian teori sosiokultural dalam pendidikan, penerapan teori sosiokultural dalam pendidikan dapat terjadi 3 jenis. Yang pertama, pendidikan informal atau keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, dan mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak, misalnya kursus membatik. Yang ketiga yaitu pendidikan formal.
Terima kasih kepada Firmanul Alamin yang telah membacakan atau menyampaikan materi tentang pengertian belajar menurut teori revolusi sosiokultural. Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang teori belajar revolusi sosiokultural menurut Jean William Prince Piaget dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang teori belajar revolusi sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Kepada rekan saya Muhammad Rizky Ainun Najib, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu sebuah materi yang berjudul Teori Belajar Revolusi Sosiokultural menurut Jean William Fritz Piaget. Piaget berpendapat bahwa pelajar ditentukan karena adanya kersa individu. Artinya, pengetahuan berasal dari individu. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebayanya dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan ataupun siswa, sedangkan lingkungan sosial menjadi faktor sekunder. Perkembangan kognitif merupakan proses genetik yang diikuti adaptasi biologis dengan lingkungan, sehingga terjadi ekuilibrasi. Untuk mencapai ekuilibrasi dibutuhkan proses adaptasi, yaitu asimilasi dan akomodasi. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget yaitu dibagi menjadi kepada 4 bagian. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu pada usia 18 sampai 24 bulan. Lalu yang kedua, tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Lalu selanjutnya yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu ditekankan pada usia 7 sampai 11 tahun. Lalu yang terakhir, tahapan keempat yaitu tahapan operasional formal, yaitu di usia 12 tahun ke atas. Baik, kita lanjutkan saja kepada materi yang selanjutnya, yaitu teori belajar revolusi sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Teori belajar Vygotsky merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi social cultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Lev Vygotsky mengatakan bahwasanya jalan pikiran seseorang harus dimengerti dan latar sosial budaya dengan sejarahnya juga. Anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial sehari-hari. Mereka terlibat secara aktif dalam interaksi sosial dalam keluarga untuk memperoleh dan juga menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka miliki. Konsep-konsep penting teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum genetik tentang perkembangan atau disebut juga dengan genetic law of development. Pandangan teori ini menempatkan intramental antara atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konsumtif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Sedangkan fungsi intramental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial berikut. Lalu yang kedua, zona perkembangan proksimal atau disebut dengan zone of proximal development. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum matang, yang masih berada pada proses pematangan. Lalu yang terakhir, pada nomor 3 ada yang disebut pula dengan mediasi. Menurut Vygotsky, kunci utama untuk memahami proses-proses sosial dan psikologis adalah tanda-tanda atau lambang-lambang yang berfungsi sebagai mediator. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Rizky Ainun Najib yang telah menyampaikan materi tersebut. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya atau materi yang terakhir dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang penerapan teori revolusi sosiokultural dalam pembelajaran era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh saya sendiri.
Nah, teman-teman, dalam penerapan teori revolusi sosiokultural dalam pembelajaran era Society 5.0 merupakan sosiokultural berangkat dari penyadaran tentang betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, adapun pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Nah, adapun teori belajar sosiokultural merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagian seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau bisa disingkat dengan ZVD, atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelasnya. Semoga dalam diskusi kali ini kita dapat menambah ilmu lagi dan bisa lebih tahu tentang pembahasan kali ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.